Selamat datang dalam petualangan fakta tentang rakun. Dalam video ini, kita akan mengungkap kecerdasan, keunikan, dan kehidupan yang menarik dari hewan ini. Bersiaplah untuk terpesona oleh fakta-fakta yang mengagumkan dan cerita menarik di balik perilaku rakun. Mari kita mulai menjelajahi dunia yang penuh keajaiban dari hewan yang cerdas dan lincah ini. Rakun adalah mamalia berukuran sedang yang tersebar luas di sebagian besar Amerika Utara. Ia adalah anggota keluarga Carnivora Procyonidae, yang juga mencakup hewan seperti coatis dan ringtails. Rakun awalnya hidup di hutan, namun hewan yang mudah beradaptasi ini kini ditemukan di berbagai habitat tambahan, termasuk lingkungan perkotaan. Rakun dapat tumbuh subur di hampir semua lingkungan, rawa atau gurun, hutan yang terik, atau tundra yang membeku. Dan karena mereka memakan apa saja, mereka dapat hidup dengan baik di dekat manusia. Bukan tanpa alasan bahwa rakun memiliki reputasi suka membobol tempat sampah dan mencuri sampah orang. Nama rakun berasal dari bahasa Powhatan yang berarti, dia menggaruk dengan tangannya. Ukuran rakun bervariasi dari 10 pon hingga lebih dari 50 pon, sebagian besar didasarkan pada tempat tinggal mereka dan berapa banyak makanan yang tersedia. Di Florida Keys, rakun lokal berukuran hampir tidak lebih besar dari anak kucing, dengan berat rata-rata 4-6 pon saat dewasa. Apakah rakun aktif di malam hari? Rakun sebagian besar aktif di malam hari, tetapi mereka fleksibel dalam hal ini seperti dalam hal lainnya. Jika lebih banyak makanan tersedia di siang hari, rakun dapat menyesuaikan jadwal tidurnya. Ada legenda urban bahwa rakun hanya keluar pada siang hari ketika mereka terinfeksi rabies, dan oleh karena itu rakun yang aktif di siang hari sangat berbahaya. Kenyataannya adalah rakun dapat aktif pada waktu yang berbeda-beda dalam sehari dan semua rakun berpotensi menjadi pembawa rabies. Jenis hewan apa rakun itu? Rakun termasuk dalam keluarga mamalia yang tidak biasa yang disebut Procyonidae. Juga dalam keluarga ini terdapat beberapa hewan mirip rakun lainnya, termasuk ringtail di barat daya As dan coatis serta kinkajous di Amerika Tengah dan Selatan. Secara umum, procyonid memiliki warna seperti rakun, dengan corak wajah hitam putih dan pola cincin di bagian ekor. Namun sebagian besar umumnya lebih panjang dan lebih kurus daripada rakun. Karena rakun hidup di iklim yang lebih dingin dibandingkan procyonid lainnya, mereka lebih kekar dan berambut lebih panjang dibandingkan sepupu mereka. Mengapa rakun memiliki masker dan ekor bercincin? Ciri yang paling mencolok dari penampilan rakun adalah topeng hitam di matanya. Fungsi topeng tidak sepenuhnya jelas. Ini mungkin mendukung penglihatan mereka, seperti warna hitam mata yang dikenakan oleh atlet. Ini dapat mengurangi silau dan membantu hewan melihat. Namun ada masalah dengan hipotesis tersebut. Di satu sisi, tidak banyak bukti kuat bahwa warna hitam mata benar-benar mengurangi silau, baik pada manusia atau hewan lainnya. Di sisi lain, rakun aktif di malam hari dan umumnya tidak membutuhkan perlindungan dari silau. Topeng juga dapat digunakan untuk identifikasi visual. Setiap individu rakun memiliki pola wajah yang unik, dan rakun mungkin menggunakan topeng yang berbeda untuk mengidentifikasi teman dan orang asing dalam kegelapan. Seperti banyak hewan omnivora yang mudah beradaptasi, rakun adalah pemecah masalah yang cerdas. Mereka dapat memecahkan teka-teki untuk mendapatkan hadiah makanan dan akan mengingat solusinya selama beberapa tahun setelah mempelajarinya. Mereka telah dibandingkan dengan primata dalam hal kecepatan belajarnya. Rakun adalah hewan omnivora yang sangat mudah beradaptasi. Mereka dapat belajar memanfaatkan sumber makanan apapun di lingkungannya, buah-buahan, serangga, cacing, telur, dan bahkan burung atau mamalia kecil. Kemampuan beradaptasi ekstrim rakun juga meluas ke kehidupan sosial mereka. Mereka bisa menyendiri, tapi juga akan membentuk kelompok sosial dalam kondisi yang menguntungkan. Ekologi dan konservasi. Jumlah rakun sangat melimpah dan populasinya meningkat di sebagian besar Amerika Utara. Jadi mereka bukan spesies yang menjadi perhatian dari sudut pandang konservasi. Faktanya, masalahnya lebih mungkin terjadi pada terlalu banyak rakun daripada terlalu sedikit. Karena rakun sangat rakus dan mudah beradaptasi, rakun dapat menghambat pemulihan spesies yang terancam punah. Penyu, misalnya, harus dilindungi dari rakun yang dengan senang hati memakan telurnya. Beberapa orang memelihara rakun sebagai hewan peliharaan. Sangat mudah untuk mengetahui alasannya, mereka lucu dan berbulu halus serta ukurannya mirip dengan kucing besar. Tapi seperti semua hewan liar, mereka bisa menjadi hewan peliharaan yang mengerikan. Salah satunya karena mereka membawa banyak penyakit. Rabies adalah penyakit yang paling mematikan, namun rakun juga membawa berbagai parasit yang tidak menyenangkan.
Selain itu, mereka bisa menjadi sangat agresif. Dan karena sifatnya yang penasaran dan nakal, mereka dapat mengobrak-abrik rumah untuk mencari makanan. Di luar wilayah asalnya di Amerika Utara, rakun adalah spesies invasif. Mereka diperkenalkan ke Jepang dan Eropa Tengah sebagai bagian dari perdagangan hewan peliharaan, dan populasinya terus meningkat sejak saat itu.